Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan. Saya Kareno, Guru Besar PPS Bidijati di Jejak Sang Guru. Nah, saat ini saya berada di lokasi petilasan Keraton Kartasura. Nah, untuk ini saya mau minta penjelasan dari yang ditugaskan menjaga di sini, yaitu saudara kita Bapak Edo. Saya Pulau Karyono, Pak. Nah, Bapak, kamu mau nanya Mas Edo karena kita juga datang ke sini atas petunjuk. Ada apa di sini? Nah, ternyata kita setelah ada di lokasi ini, saya minta penjelasan lebih jelas dengan Mas Edo yang ditugaskan menjaga di sini. Atau Mas Edo. Ya. Jadi tempat ini apa, Mas? Apa, Mas? Iya, dulu pada zaman Keraton Kartasura dulu ingkang teng mriki niku ibu kota Mataram. Ibu kota yang Mataram. Islam pertama di Ya. Nusantara pada waktu itu. Ya. Termasuk luas wilayahnya lebih luas dibanding gitu. Keraton Solo, masih lebih luas ini. Ya. Dulu di sini ada pemerintahan mulai dari Amangkurat II sampai Pakubuwono Kalih. Oh ya. Nggih. Ya. Nah, terus ini dengan ada benteng seperti ini itu awal mulanya gimana, Mas Edo? Oh, nggih. Kok dibangun lah seperti benteng, itu gimana sejarahnya, Mas Edo? Oh, nggih. Dulu kan pada waktu itu pemikiran seorang raja itu nggih mau mendirikan keraton, suatu pemerintahan juga sekaligus sebagai benteng pertahanan kalian musuh. Oh, Zaman gitu. riyen kan masih zaman penjajah. Iya. Jadi sekaligus untuk menjadi napa istilahipun niku berjaga-jaga kalau ada musuh, kalau berbentuk benteng kan sehingga lebih kuat, lebih rapat untuk pertahanannya menghadapi sewaktu-waktu ada musuh yang memberontak. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, terus kalau saya pernah dengar itu hubungan dengan pleret itu gimana, Pak? Oh, nggih. Dulu kan awal mulanya itu Amangkurat I memimpin di Kerajaan Pleret. Ya. Kalian laripun asmanipun Raden Mas Rahmat. Ya. Ya, setelah itu karena beliau seorang raja, beliau kan memiliki keprihatinan yang kuat. Oh, gitu. Dia mau diserang oleh musuh itu sudah istilahnya apa? Sudah krosoh. Ya, sebetulnya. ya. Akhirnya dia memerintahkan Pangeran Puger. Nah, Ya. tiba waktunya ternyata betul diserang oleh pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Oh, Iya, setelah itu diserang, mereka kalah. Nah, akhirnya untuk Amangkurat I dan anaknya Raden Mas Rahmat itu melarikan diri ke arah barat, tepatnya ke Purwokerto. Ya. Setelah itu habis itu dalam perjalanan Amangkurat I akhirnya meninggal. Oh, gitu. Meninggal, setelah itu habis meninggal anaknya Raden Mas Rahmat akhirnya dia menobatkan dirinya menggantikan ayahnya menjadi Sunan Amangkurat II. Ya. Setelah itu karena dia memiliki dendam juga kepada Trunojoyo yang telah merobohkan kerajaan Pleret pada waktu itu, akhirnya dia bekerja sama dengan salah satu jenderal di VOC, bekerja sama untuk menuntaskan dendamnya. Akhirnya mereka bekerja sama sepakat, akhirnya terus menyerang ke Pleret, mereka menang. Nah, karena kalau orang Jawa niku nyun sewu kalau keraton itu sudah diduduki musuh sudah ternoda. Makanya setelah itu dia menyuruh patinya untuk mencari tempat lagi untuk dibangun keraton sekaligus benteng. Akhirnya mereka menemukan Alas Wonokerto, Alas Wonokerto yang sekarang dibangun Keraton Kartasura. Oh, gitu. Ya. Jadi itu secara hubungan dengan Pleret seperti itu ya. Iya. Nah, itu kira-kira abad keberapa itu, Pak? Itu untuk kira-kira pertama Keraton Kartasura Jumeneng itu 11 September 1680, abad ke-16. Oh, abad 16. Ya. Jadi Amangkurat itu adalah keturunan dari yang Penemban Senopati yang kesekian ya, gitu kan ya. Nah, terus setelah kita pindah ke sini itu yang adanya saya pernah dengar ada sejarah perjanjian Giyanti itu gimana, Mas? Oh, itu kan setelah Amangkurat II mendirikan Keraton Kartasura, setelah itu kerajaan itu berjalan dengan aman dan damai. Akhirnya tepat tahun 1740 ada yang namanya itu pemberontakan atau geger Pacinan. Pertama itu awal mulanya kejadian itu di Batavia atau yang sering kita kenal sebagai Jakarta sekarang. Oh, gitu. Iya, dulu di sana itu ada tentara Belanda
istilahnya kalau sekarang dalam militer itu agresi militer, itu dia menamakannya peristiwa Angke. Angke itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya itu pembantian orang-orang Tionghoa. Ya. Nah, akhirnya sampai 10.000 korban lebih di sana meninggal, yang selamat lari bersama yang dipimpin oleh Sunan Kuning. Akhirnya mereka lari tepatnya ke Keraton Kartasura. Ke Keraton Kartasura akhirnya mereka sepakat untuk menyerang VOC bersama. Setelah itu mereka sepakat, akhirnya mereka menggempur VOC, tapi Pakubuwono II melihat kok sepertinya kualan. Akhirnya Pakubuwono II membelot bekerja sama dengan VOC. Setelah itu Sunan Kuning yang tahu marah, jadi terjadilah geger pacinan di Keraton Kartasura. Nanti kita bisa lihat di sana ada bekasnya juga di Mesiu. Akhirnya Pakubuwono II lari ke Ponorogo. Setelah lari akhirnya dia juga di sana merencanakan strategi bersama VOC maupun Pangeran Cahyaningrat yang dari Madura itu. Akhirnya setelah itu mereka menggempur Keraton Kartasura dari 3 sisi. Setelah itu habis dari 3 sisi akhirnya berhasil direbut. Nah, seperti tadi, karena keraton sudah diduduki musuh ternoda, akhirnya pindah ke Keraton Solo. Nah, di Keraton Solo akhirnya terjadi setelah berdiri Keraton Solo terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya zaman dulu kan nyuwun sewu kalau ada juga ikut campur dari luar. Kalau luar kan suka, kalau zaman dulu sebutannya Nusantara itu terpecah belah itu suka karena mereka menggempur lebih mudah. Akhirnya mereka menengahi, akhirnya terjadinya perjanjian Giyanti dan Solo Tigo. Nah, terjadinya Puro Mangkunegaran dan Keraton Yogyakarta. Nah, makanya kalau menurut cerita Mas itu tadi di Jakarta ada namanya Pulau Angke yang saya dapat, mungkin dulu tempat bangkaian, tempat bangkai itu kali ya, banyak bangkai jasad akhirnya dikasih nama Angke kan gitu ya. Oh, jadi itu hubungan dengan Pleret tadi sudah ceritakan Mas itu. Jadi kita kepengen tahu sejarah karena kita juga kepengen melestarikan ya. Nah, kalau saya baru nganu yang Sutomo sinten, Pak? Yang Sutorejo. Yang Sutomo sinten niku? Yang Sutorejo itu cikal bakalnya Keraton Kartasura. Dulu beliau disuruh oleh Sampean Dalem Sinuwun Pakubuwono yang keempat untuk menemukan Keraton Kartasura, karena setelah pindah ke Keraton Solo, Keraton Kartasura kan ditinggal, akhirnya menjadi hutan lagi karena tidak terurus. Akhirnya terus disuruh oleh Sinuwun Pakubuwono yang keempat, yang Sutorejo berhasil menemukan yang bisa diselamatkan, yaitu Cempuri Dalem atau yang sering dinamakan Benteng Sri Manganti. Nah, setelah itu dia memohon kepada Sinuwun Pakubuwono yang keempat untuk dimakamkan pertama di sini. Akhirnya pada tahun 1816 beliau dimakamkan untuk pertama kalinya di Keraton Kartasura. Yang Suto niku. Jadi yang Suto itu Mas Aryani ten mriki ya. Nggih, wonten mriki. Nah, lajeng wonten penasihat niku wonten. Sinten niku penasihat? Penasihat keraton. Wonten mulih sinten niku? Penasihat keraton sekaligus juga ada penasihat Bung Karno. Dia sekaligus penasihat Bung Karno, namanya Eyang Jayang. Nggih, ada di sini. Eyang sinten niku? Eyang ngoten. Eyang Jayang namanya. Nah, niku penasihat nggih niku. Nggih, niku penasihat. Nah, ini yang saya dapat kok ada yang Suto sama yang Jayang tadi gitu loh. Ternyata yang Suto itu menurut keterangan Mas itu adalah dia adalah cikal bakal di sini. Terus yang Jayang itu adalah penasihat keraton. Ya, ini yang saya dapat barusan ini, makanya saya nanya Mas itu. Nggih. Nah, inilah kita sudah minta penjelasan asal mulanya cikal bakal sejarah ini, mungkin Mas itu lebih jelas sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk ini kita tujuan ke sini satu melestarikan sejarah dan kita mau kirim doa. Semoga semua arwah-arwah atau yang sudah mendahului kita sowan ke Allah, semoga diampuni semua dosa-dosanya, diberikan tempat yang layak dan di alam kelanggengan. Itu. Monggo Mas Edo.
ini dulu merupakan gedung pusaka. Oh, ini gedung pusaka ya. Peninggalan gedung pusaka pada waktu Keraton Kartasura. Ini tapi dalamnya sudah kosong nih, Pak. Ya, monggo bisa dilihat. Assalamualaikum. Ya. Di sini dulu merupakan untuk penyimpanan pusaka pada waktu Keraton Kartasura. Oh gitu. Iya, dulu karena peperangan sempat rubuh, akhirnya dibangun lagi. Nah ini yang masih tersisa kayunya ini yang masih sudah asli lama, ya? Iya, masih asli pada waktu Keraton Kartasura. Oh iya. Jadi tempat penyimpanan pusaka, terus sekarang pusakanya udah mungkin jadi dibawa ke dalam keraton kali ya, Pak? Iya, ada yang dibawa, ada juga zaman dulu kan kalau raja kalau meninggalkan keraton itu zaman dulu mitosnya itu dikubur ke dalam tanah. Iya, seperti itu. Nah ini kalau yang ini sarian sini nih. Iya, menikah itu apa? Marto Wijaya. Marto Wijaya. Dulu dia juga keturunan dari yang menjaga di gedung pusaka ini. Oh gitu. Iya. Terus ada Ibu Marto ya. Terus ini Raden Nganten Retno Sastro Atmojo. Oh iya deh. Bonek garwani pun ya. Oh putri. Ya, ini garwo, ini bapak, ibu, ini ya, putri. Nggih. Nggih. Monggo. Ini perjalanan kita, ini kita pengen tahu sejarah di lokasi ini dengan Mas Edo, sambil penjelasan supaya dari saudara-saudara kita yang kepingin tahu nanti akan kita bisa melihat di channel Jejak Sang Guru. Ini salah satunya menurut Mas Edo, ini adalah tempat Amangkurat II dulunya. Cuman bangunan ini udah nggak ada, ini tempatnya jelasannya. Dunia tembus apa enggak, Mas? Iya, tembus. Waktu di bom itu. Iya, tembus. Karena ini ditambal baru karena buat keluar masuk orang. Pak. Ini Mas Edo, saya minta penjelasan ini lubang ini dulunya bekas apa ini, Mas? Iya, ini itu. Orang Kartasura menyebutnya dengan lubang pacinan. Lubang pacinan. Iya, dulu karena yang dibom oleh, yang dimesiu oleh Sunan Kuning dari pemberontakan orang-orang Tionghoa itu. Ya. Iya, itu dulu yang sempat bekerja sama dengan Pak Buno II lalu dikhianati. Akhirnya mereka marah, mereka menggempur pas di depan lokasi Kamaraja. Iya, Kamaraja. Iya, Ya. seperti itu. Nah ini kalau boleh, kan ini kan zaman bangunan dulu Mas Edo ya. Iya. Jadi ukuran bata merah pun udah jelas gede. Iya. Dan berapa lapis nih ya. Ini Iya. dulu cara membangun bisa kuat seperti itu. Bahannya apa sih Mas selain batu merah terus? Iya. Lem apa tadi? Dulu pakai sistem kosot, Ah. memakai getah pohon. Getah pohon. Iya, cuma seperti itu saja. Getah pohonnya getah pohon apa enggak tahu, Mas? Belum tahu Oh, belum untuk tahu, detailnya ya Pak. Dulu pakai getah pohon sama modelnya pakai sistem kosot. Ya. Iya. Oh. Ini untuk lebarnya kurang lebih ya hampir 3 meter. Ya, makanya. Kalau ukuran mobil ya masuk, kalau Masuk. di atas nggih. Dulu konon ceritanya untuk patroli kereta kencana pada waktu Keraton atasnya itu. Kartasura. Nggih. Ya. Nah ini tidak ada tembok ini adalah itu tembok di atas itu buat patroli lah ya. Itu yang sering dilewati kereta kencana. Ukurannya kira 3 meter lah ya. Ini kalau ada bencana bisa ada yang menahan.
Harusnya kan benteng lurus bisa. Ya. Iya, ini dibentuk siku gini. Dulu konon arsitekturnya dari mungkin ada campur tangan dari luar, ya dibentuk siku. Ya. Ada 2 siku di area Keraton Kartasura ini. Di situ utara, ini sebelah utara, di selatan sana juga ada gitu. 1. Jadi kalau dikempur nggak sampai jebol total gitu ya. Termasuk menghindari minimalisir bencana alam kalau terjadi. Ada dampak yang dari gempa letusan Merapi, gempa buminya nggak dari ini? Jika ada itu di sebelah sana dulu pas Lindu Bantul itu 2007 apa 2008 saya lupa, itu sampai agak rubuh dikit. Karena ya mungkin sudah tua, yang lain masih kokoh. Waktu Bantul kena sampai sini Mas. Sampai sini lindu, tapi nggak sampai parah. Iya, cuma lindu. Parah Seperti itu. Ya itu dampaknya itu. Kalau yang lain masih alhamdulillah masih utuh. Makam Eyang Sukorejo, cikal bakal sekaligus yang menemukan Keraton Kartasura setelah pindah ke Keraton Surakarta. Yang dari barat pindah ke sini ya. Iya. Yang Sukorejo itu memiliki ini sekalian istri. Sekalian. Sekalian istri. Ini yang Sukorejo, yaitu yang cikal bakal perpindahan di tempat ini dari mulai Pleret pindah ke benteng sini ya. Ini yang Sukorejo cikal bakal. Menela jeng yang Jayeng teng mriki ya. Oh nggih, kula maha kesupen. Yang Jayeng teng mriki. Iki Sedah Mirah niki. Nggih. Sedah Mirah itu yang kayaknya ada dia tokoh cerita rakyat ada deh istilah Sedah Mirah. Iya, ada. Nanti saya ceritakan. Oh ya, di situ dulu. Iya, lebih detail. Ini merupakan makam Bendoro Adipati Kadenayu Sedah Mirah. Iya, dulu beliau itu putri biasa asli Belambangan Banyuwangi yang bernama Putri Mayangsari. Akhirnya beliau mengabdi di keraton, masuk ke Putri Keputren. Di sana kebetulan beliau terpilih menjadi pemimpin para keputren. Beliau meminta kepada Sunan Pakubono ke-9 untuk dijadikan panglima perang. Ini makam Bendoro Adipati Kadenayu Sedah Mirah. Dulu itu beliau bernama Putri Mayangsari. Putri Mayangsari. Iya, beliau asli Belambangan. Setelah itu dia mengabdikan dirinya ke Keraton Kartasura. Akhirnya dia ikut ke Keputren. Ya, itu zaman Pakubono yang keberapa Mas itu? Itu zaman Pakubono yang ke-9. Iya. Oh, itu setelah itu akhirnya dia ingin menjadi panglima perang, padahal dia seorang cewek. Akhirnya dikabulkan oleh Pakubono ke-9. Dia dijadikan panglima perang. Setelah itu karena kecantikan beliau juga, akhirnya Pakubono ke-9 mempersuntingnya menjadi selir. Akhirnya diberi nama Bendoro Adipati Kadenayu Sedah Mirah. Iya. Jadi biarpun seorang cewek, tapi dia punya kelebihan ya. Yang awalnya cuma datang ke zaman yang Pakubono ke-9 mau mendaftarkan sebagai panglima, ternyata malah dijadikan selir kan gitu. Ya, itu dari berarti asal usulnya memang dari Belambangan Banyuwangi Mas ya. Banyuwangi ya. Nah ini ya dari Mas itu tadi saya menanyakan masalah syarian ini atau makam ini, ternyata itulah penjelasan dari Mas itu. Nah terus tadi saya juga sempat kita mendoakan beliau, tidak hanya beliau karena kita satu tempat ini satu lokasi, saya juga berdoa untuk semuanya. Memang saya sempat ditemuin, cuman nggak ada pesan apa-apa, cuman ditemuin, dia merasa senang bahwa dia selalu diingat gitu loh Mas itu. Nah dia cuma dengan pakaian yang pakaian yang cukup bagus, tapi bukan pakai mahkota, dia cuma pakai ini sumping. Terus ini ada apa ini Mas? Onde tapi yang ada kayak pengantin itu yang saya lihat tadi, cantik memang cantik. Terus tadi juga hadir yang Suto sama yang Jayeng. Nah yang Suto tadi yang saya lihat itu cuma pakaiannya pakai sintingan. Sintingan itu udah diikat ke belakang gini, bukan mondolan ya Pak ya, gitu. Terus pakainya hitam tadi saya lihat. Terus kalau yang Jayeng, tadi saya lihat jangan pakai belangkon,
terus pakai pakaiannya kayak kecoklat-coklat gimana ya, sorjan. Iya, sorjan. Nah itu adalah itu ternyata memang penasehat keraton gitu zaman itu yang saya terima cuma itu, dan dia nggak ada pesan apa-apa, cuma merasa senang baru sudah diperhatikan lah, cuma itu aja yang saya tangkap nih Mas. Itulah yang saya terima tentang itu Mas. Ayunan. Oh, iya. Nah ini Mas Saidar, Mas. Itu saya mau nanya, ini kok tahu-tahu saya melihat kok ada ayunan tuh, gimana sejarah ayunan ya Mas Ido? Oh iya, dulu di sini tuh ada yang namanya Mbak Wirawangsa, ya, atau kalau saya sering manggilnya Putri Wirawangsa. Beliau asli Bogor, ya beliau itu dulu ya orang nggak punya, dia tirakat di sini berbulan-bulan. Akhirnya kurang tahu, sekarang udah menjadi sukses ya. Setelah sukses dia istilahnya kelingan sama makam dia, mengingat akhirnya dia membangun di sini, merenovasi. Setelah dalam proses renovasi itu katanya beliau didatangin anak kecil meminta ayunan, akhirnya dengan persetujuan keraton dikasih ayunan. Dengan sugesti dia langsung membuat satu ayunan. Ini dari tahun berapa Mas Edo ini? 2017. 2017. Itu jadi sejarah apa cerita dari Mas Ayunan tadi. Anda menanyakan masalah ayunan, itu penjelasan dari Mas Edo. Itu seperti itu. Jayeng, yaitu Raden Mas Ibnu Umar Jayeng Sahcoyo. Nah, beliau itu meninggal itu tahun 1973. Ini ternyata cucu dari Pakubono kelima, cucunya. Ini yang boleh katakan kita adalah penasihat keraton, ya, penasihat keraton Solo. Ya, ini adalah makam dari yang Jayeng. Setelah kita tadi waktu kita kirim doa, ditemuin dia rupanya ilmunya cukup tinggi. Ini tidak jauh dari jalurnya ilmunya lahir batin ya. Dalamnya seperti Ki Juru Mertani, hampir sama keilmuannya. Tapi di samping itu dia juga punya kanuragannya cukup bagus. Cukup bagus. Ini penasihat